I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by his nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu, dalam sukacita yang besar saya menyambut kita semua untuk belajar bersama-sama di Sekolah Minggu Kelas Dewasa Pria dan Wanita Senior Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Dan kita memasuki buku yang baru mengenai murid Kristus mengikutnya. Jadi kita akan belajar bersama-sama sebanyak 13 pelajaran dalam satu buku ini, supaya kita dapat menjadi murid Yesus yang mengikut Yesus. Nah, Bapak dan Ibu, saya terus berdoa supaya kita semua dalam keadaan sehat senantiasa. Kita menjaga kesehatan rohani kita dengan membaca Alkitab setiap hari. Kita memiliki waktu bersaat teduh dengan Tuhan setiap hari. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan jasmani kita. Penyakit dengan wabahnya itu masih ada. Kenakanlah masker saat kita keluar dari ruangan, harus bertemu dengan orang lain, kita juga menjaga jarak, dan sering membasuh tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Kita berdoa terus supaya wabah penyakit ini segera selesai, dan segala sesuatunya menjadi baik kembali. Baik Bapak dan Ibu, pelajaran kita pagi ini berjudul Mengikut Tuhan Keputusanku, dari Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 22. Mari silakan membuka Alkitabnya terlebih dahulu. Rut pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Dan nanti kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, terima kasih karena pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama di Sekolah Minggu Kelas Dewasa Pria dan Wanita Senior. Kami mau belajar tentang mengikut Tuhan keputusanku, dari Rut pasal yang pertama ayat yang pertama sampai 22, supaya kami dapat menjadi orang-orang yang taat setia dan mau mengikut Tuhan seumur hidup kami. Kami siap belajar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak dan Ibu buka Alkitab kita dari Rut pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat 22, kita akan membacanya bersama-sama dengan bersuara. Sekalipun Bapak dan Ibu ada di rumah atau dimanapun berada, dalam pembelajaran ini mari membaca Alkitab dengan bersuara. Rut pasal pertama, ayat pertama sampai 22. 1, 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata,
Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Bapak dan Ibu, kita semua pernah berada pada situasi harus memutuskan. Ada keputusan yang dapat diambil dengan mudah, namun tak jarang juga ada yang sulit untuk kita putuskan. Beberapa keputusan tidak terlalu berdampak, namun juga ada keputusan yang mempengaruhi kehidupan kita selamanya. Misalnya, keputusan untuk menikah, keputusan untuk memilih tempat tinggal, keputusan memilih pekerjaan, dan keputusan-keputusan penting lainnya yang pasti berdampak dalam hidup kita seumur hidup. Nah, ketika kita membaca kitab Rut, Rut adalah contoh seorang yang berani mengambil keputusan penting dalam hidupnya dan mengikat dia untuk seumur hidup. Keputusan itu menjadikannya tercatat juga dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat 5. Jadi ini sebuah keputusan yang tepat, sebuah keputusan yang sangat penting yang diambil oleh Rut, dan dia akhirnya tercatat dalam Alkitab, namanya abadi. Nah, dalam silsilah Yesus Kristus disebutkan ada nama Rut. Keputusan seperti apakah yang diambil oleh Rut? Nah, mari kita akan mengikuti pelajaran kita selama pagi ini. Ada 3 kebenaran. Namun sebelum masuk ke dalam kebenaran-kebenaran tersebut, saya ingin kita berdiskusi bersama. Yang pertama, apakah pertimbangan yang perlu diperhatikan sebelum kita memutuskan sesuatu? Pertimbangan apa biasanya? Akibat dari keputusan itu. Tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk keputusan itu. Kemudian berapa biaya atau hal-hal apakah yang bisa jadi membuat kita harus membayarnya atau melakukannya dengan begitu kerasnya. Itu beberapa pertimbangan yang mestinya ada ketika kita mau memutuskan sesuatu. Yang kedua, ini cukup menarik,
Keputusan apa yang paling berharga bagi keselamatan hidup kita? Alkitab mengatakan bahwa kita semua telah jatuh ke dalam dosa dan siap menerima kebinasaan. Nah, ada keputusan yang harus diambil, yaitu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu kita bisa diselamatkan. Itu adalah keputusan yang paling berharga bagi kita sesuai dengan yang dinyatakan dalam Alkitab. Kita belajar dari Rut. Pelajaran hari ini berkisah tentang mengikut Tuhan keputusanku. Nah, bagaimanakah Rut dapat mengikut Tuhan sebagai keputusannya? Kita akan melihat kebenaran yang pertama. Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai 5 mencatat Rut pernikahan dan keluarga. Rut berasal dari suku Moab. Namun Rut berbeda dari orang Moab pada umumnya. Dia bisa masuk ke dalam keluarga Yahudi melalui keluarga Elimelek. Rut 1 ayat 1 mengisahkan di zaman para hakim ada kelaparan yang terjadi di tanah Israel, termasuk di tempat tinggal keluarga Elimelek, yaitu di Efrata, Bethlehem, di Yehuda. Nah, keluarga ini kemudian pergi ke Moab untuk menetap di sana selama masa kelaparan terjadi di tanah Israel. Lalu Rut 1 ayat 2 menyatakan nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua putranya Mahlon dan Kileon. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan mereka tiba di Moab, lalu mereka menetap di sana. Keluarga Elimelek pindah ke Moab karena ada kelaparan di Israel. Nah, perpindahan ini mendatangkan tantangan iman bagi setiap anggota keluarga. Karena bangsa Moab menyembah banyak Allah. Nah, apakah orang-orang Israel ini tetap hatinya berpaut kepada Tuhan pencipta segala sesuatu? Dan rupanya Naomi beserta dengan keluarganya berhasil mempertahankan imannya untuk tetap percaya dan menyembah hanya kepada Tuhan saja. Kemudian dicatat dalam kitab Rut, Elimelek itu mengalami kematian. Sehingga Naomi tinggal bersama dengan kedua putranya. Lalu kedua anaknya ini mengambil perempuan Moab. Ya, Rut 1 ayat 3 sampai 4. Mahlon menikahi Rut, sedangkan Kileon menikahi Orpa. Kalau kita melihat dalam Rut pasal 4 ayat yang ke-10. Nah, Rut 1 ayat 4 akhir sampai ayat 5 mencatat bahwa setelah 10 tahun berlalu, kedua anak Naomi, yaitu Mahlon dan Kileon, juga mengalami kematian. Naomi semakin berduka, suaminya hilang. Kedua anak laki-lakinya juga hilang dikarenakan ketiganya mengalami kematian. Nah, Orpa dan Rut pasti juga sangat berduka karena kehilangan suami mereka. Kita melihat, ya, mereka berdua juga tidak memiliki keturunan dari pernikahan mereka. Jadi kita melihat ada 3 orang janda yang tinggal dan hidup bersama-sama dalam satu rumah. Ini sebuah pencobaan yang sangat berat sekali. Bapak dan Ibu, apakah pencobaan yang menjadi ujian iman bagi Bapak dan Ibu? Mungkin mengalami kesulitan ekonomi, mengalami pergumulan dalam keluarga, mengalami pergumulan dengan penyakit, dan semua itu bisa menjadi pencobaan bagi iman kita kepada Tuhan. Seharusnya kita bisa tetap bertahan di dalam Tuhan kita. Kebenaran yang kedua tentang mengikut Tuhan keputusanku, Rut, dia memiliki komitmen mengikut Tuhan. Rut 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-17. Naomi memutuskan dia akan kembali ke Bethlehem karena dia sudah mendengar kelaparan sudah tidak terjadi di Bethlehem. Rut 1 ayat 6. Naomi tetap beriman bahwa Tuhanlah yang sudah membuat negerinya tidak lagi mengalami kelaparan. Lalu Naomi minta kedua menantunya itu untuk pulang ke rumah ibunya masing-masing, ya, supaya mereka bisa dipelihara atau memelihara orang tuanya. Namun Orpa dan Rut tetap ingin bersama dengan Naomi. Keputusan Orpa dan Rut pasti terjadi karena kasih sayang Naomi yang besar kepada mereka. Kalau kita melihat Rut 1 ayat 7 sampai 10. Anehnya Naomi justru berusaha meyakinkan menantunya untuk kembali ke ibunya masing-masing. Rut 1 ayat 11 sampai 13. Naomi bukanlah seorang wanita
yang mementingkan dirinya sendiri. Dia melihat kedua menantunya ini masih muda, mereka masih mungkin untuk bersuami, dan mereka boleh pulang ke rumah ibunya masing-masing. Adalah tidak mungkin bagi mereka untuk menikah lagi jika mereka tetap mengikuti Naomi ke Bethlehem. Naomi berkata, saya sudah tidak mungkin bersuami dan saya tidak mungkin punya anak. Kalaupun punya anak, masa akan kalian harus menunggu begitu lama untuk menikah dengan anak saya. Nah, akhirnya Orpa memutuskan untuk kembali kepada ibunya. Sambil berpelukan dan menangis, Orpa kembali pulang ke Moab. Sementara Rut tetap berpaut pada mertuanya itu. Rut 1 ayat 14. Naomi membujuk Rut untuk ikut pulang ke Moab. Lihat, iparmu sudah pulang. Ikutlah engkau juga pulang bersama-sama dengan iparmu. Rut 1 ayat 15. Inilah ketegasan keputusan Rut. Akhirnya Rut berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Rut 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Perjalanan ini berbeda bagi Naomi dan Rut. Naomi pulang ke negeri asalnya, sedangkan Rut menuju ke negeri yang tidak dikenalnya. Rut meninggalkan kerabat dan saudara-saudaranya, Rut meninggalkan kampung halamannya, kebiasaan-kebiasaannya, bahkan juga Allah-Allahnya. Kita melihat Rut memiliki komitmen, tetap percaya dan mengikuti Tuhannya Naomi, Allahnya Naomi. Keputusan kita untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mengharuskan kita meninggalkan sesuatu yang kita sayangi, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa-dosa kita, masa lalu kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin teman-teman yang bisa menjauhkan kita dengan Tuhan, kita tinggalkan semua dan komitmen untuk ikut Yesus. Nah, apa saja yang telah Bapak dan Ibu tinggalkan agar dapat mengikut Yesus? Bapak dan Ibu bisa menjawabnya ya. Mungkin ada yang meninggalkan kenyamanan hidupnya, meninggalkan iman dari keluarga besarnya yang tidak percaya kepada Yesus, dan mereka mau percaya kepada Yesus dan berkomitmen untuk ikut Yesus selama-lamanya. Akankah saudara kembali kepada perkara-perkara itu? Pasti jawabannya adalah Bapak dan Ibu mengatakan tidak akan kembali. Saya punya komitmen untuk ikut Yesus selamanya, seperti Alkitab katakan. Kebenaran yang ketiga dari mengikut Tuhan keputusanku berdasarkan Rut 1 ayat 18 sampai 22. Naomi kemudian mengizinkan Rut ikut dengannya. Rut 1 ayat 18. Kasih dan kesetiaan kepada seseorang tidak cukup hanya dengan perkataan, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, ketika Rut berkata, jangan pemohon kepadaku untuk meninggalkanmu, untuk berbalik tidak menyertaimu, maka Rut sedang menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi dan juga kepada Tuhan. Karena dia berkata, Allahmulah Allahku. Jadi jelas sekali, dia memegang teguh imannya kepada Tuhan. Nah, Rut memutuskan untuk tetap mengikuti Naomi, meski tak ada sesuatu pun yang dapat diharapkan dari Naomi sebagai seorang janda. Mungkin juga Rut tidak mengharapkan mendapatkan harta dari Naomi, karena dia melihat ya bahwa Naomi pun sedang menghadapi kesusahan. Nah, sekalipun kondisi yang sangat tidak berpihak, Rut tetap setia. Dia pribadi yang sangat setia, dan dia dalam kesetiaannya itu mengasihi mertuanya dan berikrar hanya kematian yang dapat memisahkan dirinya dari mertuanya. Ini pribadi yang sangat setia. Rut berasal dari keluarga yang tidak mengenal Allah, tapi dia bisa menjadi orang yang setia. Seharusnya kita yang sudah mengenal Allah lebih setia lagi kepada Tuhan, lebih setia lagi kepada orang-orang yang menjadi bagian dari hidup kita. Nah, tetapi pengalaman tinggal bersama Naomi rupanya sudah mempengaruhi Rut untuk mengenal dan tetap setia kepada Allah. Selama 10 tahun Rut hidup bersama dengan mertuanya, dan Naomi memberi pengaruh yang baik tentang dirinya, terutama tentang Tuhannya. Ketika mereka tiba di Bethlehem, Naomi kemudian mengenalkan Rut menantunya kepada kerabatnya. Kalau kita membaca Rut 1 ayat 19 sampai 22. Di tengah kehidupan Rut sebagai perempuan asing,
dia semakin percaya kepada Allah Israel. Rut ternyata setia kepada Allah Israel daripada kebanyakan bangsa Israel itu sendiri. Keputusan untuk menjadikan Yesus bagi Bapak, Ibu, dan saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengharuskan kita setia sampai pada kematian kita. Seperti Rut setia dalam mengikuti mertuanya dan dalam memegang imannya kepada Tuhannya. Apa saja tantangan-tantangan yang sedang atau sudah Bapak dan Ibu alami yang dapat menyebabkan tidak setia kepada Yesus, namun Bapak dan Ibu dapat tetap bertahan. Nah, itu menjadi jawaban kita sendiri ya. Saya mengalami banyak peristiwa-peristiwa, tetapi saya berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan. Peristiwa yang berat di dalam pelayanan, peristiwa yang berat dalam menghadapi pribadi-pribadi yang sulit, tetapi semua itu tidak membuat kita mundur, tidak menjadi kecewa kepada Tuhan. Penyakit yang kita alami juga tidak membuat kita menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Saya berjanji untuk terus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup ini. Luar biasa firman Tuhan bagi kita Bapak dan Ibu, mengajarkan untuk mengikut Tuhan keputusanku. Berdasarkan Rut pasal yang pertama ayat 1-22. Mari kita melaksanakan firman Tuhan ini. Rut berkisah tentang pernikahan dan keluarganya. Di awal-awal itu sangat tidak menyenangkan, tetapi imannya kepada Tuhan, keputusan untuk mengikut Tuhan tetap kuat. Lalu yang kedua, Rut komitmen mengikuti Tuhan. Allahmu lah Allahku. Ya, dia berkomitmen ikut Tuhan yang sudah diajarkan oleh mertuanya Naomi. Ada komitmen, mari kita juga berkomitmen mengikut Tuhan. Dan Rut pribadi yang setia. Biarlah kita juga dapat menjadi pribadi yang setia kepada orang-orang baik, kepada orang-orang benar, dan terutama kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Diberkatilah Bapak dan Ibu. Mari kita akan mengakhiri pelajaran kita dengan doa. Kita berdoa bersama. Bapa dalam sorga, kami berjanji saat ini untuk mengikut Tuhan di dalam hidup kami sebagai keputusan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk teladan pelajaran yang diberikan Rut, dan kami ingin melakukan apa yang sudah firman Tuhan ajarkan. Berkati setiap Bapak dan Ibu supaya mereka tetap menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan seumur hidup. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Than to be the king of the vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Than to be